Bapak Ibu, khusus malam ini ya, saya menggabungkan dua kelompok belajar ya, kelompok fisika, itu kelas A dan kelas B. Jadi ya mungkin kelas B-nya baru kali ini ketemu saya, nama saya Ibu Siti Juwaria, Bapak Ibu. Nah, khusus untuk 2 hari ini memang saya gabung Bapak Ibu karena ada beberapa informasi yang berkaitan dengan sosialisasi di kampus masing-masing Bapak Ibu. Oke, saya start dulu. Sudah kelihatan ya OPPT saya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, Sudah, baik. Bu. Jadi ada berita yang beredar di masing-masing kampus itu berbeda Bapak Ibu. Ada yang sudah sosialisasi, ada yang belum, ada yang tidak tahu sama sekali. Nah, jadi untuk UP kali ini, periode ini, UP-nya itu sebagian kampus sudah mensosialisasikan itu menggunakan SJT dan PCK. Nah, SJT dan PCK ini biasanya saya gunakan untuk mendampingi Bapak Ibu guru PPG Prajab Bapak Ibu yang masih muda-muda itu. Nah, saya baru ini untuk mendampingi kemudian diganti ada sosialisasi diganti eh, UP yang 120 soal diganti 60 soal. Tetapi saya tidak bisa memastikan oh ini nanti satu Indonesia 60 soal karena tidak ada surat edaran Bapak Ibu. Itu yang ini ya yang saya kemarin menyampaikan kalau memang iya ini diganti 60 soal seperti Prajab, kenapa tidak diganti kisi-kisinya di website UKM PPG begitu saya sampaikan. Kasihan teman-teman yang retaker. Kalau teman-teman yang baru, Bapak Ibu kan masih didampingi oleh kampus, ada sosialisasi, kemudian daftarnya juga masih didampingi begitu. Oh, kemarin tadi malam itu saya membuka webnya, eh, aplikasinya itu masih ada, tapi baru maghrib ini saya buka aplikasi tidak ada. Jadi saya nanti bukan webnya ya Bapak Ibu. Jadi ini hasil sosialisasi di beberapa kampus. Jadi kalau Bapak Ibu kampusnya tidak ada sosialisasi, Bapak Ibu guru UP baru, UP baru tuh belum pernah ikut UP. Jadi UP baru maka belum ada sosialisasi, masih pakai soal UP yang 120. Tapi kalau kampusnya sudah sosialisasi Bapak Ibu bahwa UP-nya itu terdiri dari SJT, Situational Judgment Test, itu 10 soal. Bapak Ibu jangan khawatir, SJT ini sama persis dengan eh, kepribadian. Jadi soalnya itu nanti jawabannya itu pakai penskoran 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau pilihan yang terbaik nilainya 4. Itu ada 10. Jadi kalau SJT ini benar, Bapak Ibu sudah 40 soal sendiri. Jadi kalau lolusnya berapa, Bu? KKM-nya kita 72. Jadi kan mudah, Bapak Ibu tinggal mencari nilai selanjutnya dari pedagogik. Jadi PCK itu pedagogi content knowledge itu 50 soal Bapak Ibu. Kemudian nilainya nanti masih digabung dengan studi kasus yang dinilai oleh dosen dan guru pamongnya. Jadi insya Allah akan mempermudah Bapak Ibu untuk mempermudah lulusnya ini. Itu. Oh, kalau yang retaker hanya tanpa studi kasus ya Bapak Ibu. Jadi retaker itu 60 soal eh, UP, ini dianggap UP ya, 60 soal ini dari soal SJT dan PCK. Oke, baik. Saya sampaikan jadwalnya Bapak Ibu. Jadi kalau jadwalnya itu terlihat ini siklus 2. Kemudian dari siklus ini Bapak Ibu kemudian oleh pihak kampus itu tercatat
di PD Dikti, kemudian diberikan surat keterangan bahwa sudah menyelesaikan rangkaian pendidikan PPG atau surat keterangan lulus atau selesai pendidikan rangkaian pendidikan PPG pada yang memberikan tuh LPTK-nya Bapak Ibu. Nah, pada saat itu Bapak Ibu surat itu digunakan untuk daftar. Nah, pendaftarannya di sini itu 26 November sampai 1 Desember. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu masih baru, maka akan dibantu kampus. Kadang-kadang kampus tuh suratnya kan sendiri-sendiri, beda-beda. Kadang ada yang sudah selesai ngasih surat keterangan lulus, ada yang belum. Nah, jangan khawatir untuk Bapak Ibu yang baru ya. Saya nggak ngomong yang retaker. Jadi ketika 1 Desember baru dikasih, insya Allah nanti ada perpanjangan waktu. Jangan sampai ketika sudah diberikan surat keterangan untuk daftar, Bapak Ibu tidak daftar. Nah, itu sampai melampaui eh, tanggalnya yang sudah ditetapkan kemudian sudah ditetapkan kampus tidak mendaftar, maka Bapak Ibu tidak bisa ikut tes. Jadi benar-benar kerjasama dengan temannya, saling mengingatkan, juga mengingatkan kampus kalau sampai batas-batas tertentu itu belum waktunya, kok belum, sudah mulai 1 Desember kok belum ada surat keterangan, ya mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan adminnya. Oke. Kemudian briefing mahasiswa atau sosialisasi itu ada yang hari ini. Nah, ada yang sudah kemarin-kemarin kampusnya sudah sosialisasinya lama. Kemudian UKIN praktek 3 sampai 6 Desember mengisi portofolio, studi kasus, mengunggah tautan. Kemudian penilaian UKIN dan studi kasusnya tanggal 8 sampai 12. Cetak kartu UP. Nah, Bapak Ibu ketika sudah daftar, biasanya bisa cetak kartu UP. Kartu UP-nya tapi tidak ada link WA. Nanti baru hanya kosongan saja. Ketika Bapak Ibu cetak kartu UP tanggal 7, tanggal 8, nanti Bapak Ibu itu ada link WA-nya biasanya. Atau link WA-nya biasanya untuk sementara ada, tapi tidak ada jadwalnya. Nah, cetak kartu UP-nya itu adalah nanti Bapak Ibu ada tanggal 7 8 itu sudah ada kelasnya, ada jamnya, ujiannya, kemudian ada link WA-nya. Kalau biasanya kalau sudah daftar biasanya langsung ada link WA dikumpulkan karena beda pengawas antara LPTK Bapak Ibu dengan pengawasnya. Biasanya silang. Kemudian untuk instalasi aplikasi Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah masuk kelasnya pengawas, eh, saya sarankan instalasi aplikasinya menunggu dari pengawas. Karena Bapak Ibu kan ini ya, dapat dari temennya, langsung pasang di laptopnya gitu. Taunya ternyata itu aplikasi lama gitu. Jadi ketika mau ujian, uji coba, tanggal 7, tanggal 8 itu uji coba nggak bisa. Nah itu kan menurunkan mental kita. Lebih baik tunggu dulu instalasi aplikasinya dari pengawasnya Bapak Ibu, pastinya yang mana yang dipakai gitu. Kemudian uji coba tanggal 7 ke tanggal 8, kemudian UP 9 sampai 10. Nah, Bapak Ibu sampai saat ini ada em, beberapa ini ya. Saya stop share dulu. Sampai saat ini ada beberapa kampus yang belum mensosialisasikan. Berarti sampai tanggal 7, 8 tidak ada sosialisasi apapun, maka biasanya kampus itu menggunakan 120 soal. Begitu. Tapi kalau Bapak Ibu kampusnya sudah mensosialisasikan, biasanya insya Allah itu 60 soal saja. Yang retaker jenis ujiannya apa saja? Bapak Ibu retakernya ikut ini ya. Bapak Ibu tanya adik kelasnya yang sekarang sama Ibu di UNED. Jadi tanya adik kelasnya di UNED. Biasanya ada yang retaker itu ada yang diundang, ada yang tidak itu Bapak Ibu. Kemarin saya sampaikan juga kok retakernya kalau nggak diundang, terus ada perubahan kan kasihan. Sudah belajar malamnya ngebut-ngebut profesional, ternyata tidak ada profesionalnya begitu.
Hmm. Bapak Ibu nanti daftarnya kalau sudah mendapatkan formulir, formulir bukan formulir ya, surat keterangan lulus itu daftarnya di UKM PPG Kemdikbud Go ID. Nah di sana itu jelas sekarang sudah bisa mendaftar, Bapak Ibu Retaker juga sudah bisa mendaftar. Nah itu ada berandannya, ada pendaftaran, kemudian ada cetak formulir. Nanti kalau ternyata mendekati pengumuman kelulusan, pendaftaran sama cetak formulir ini hilang Bapak Ibu. Jadi ada pengumuman kelulusan begitu. Nah, di sini Bapak Ibu ada kisi-kisi soal UP. Kemudian ada instrumen UKIN-nya. Nah, kemudian yang nggak ada di sini aplikasinya hilang. Mungkin sedang diperbaiki atau maintenance Bapak Ibu. Nah, ini yang saya pertanyakan Bapak Ibu. Kemarin kan ini webnya adalah resmi. Eh, di sini kisi-kisinya masih pakai yang 120 soal. Jadi itu yang Jadi fisika masih ada. Jadi Bapak Ibu kalau di sini mau cari kisi-kisinya fisika itu masih pakai yang lama yang 120 soal karena di sini itu diupload tanggal 10 September 2021 Bapak Ibu. Jadi masih yang 120. Nah itu. Itu yang kemarin memang saya pertanyakan kenapa tidak dirubah di sini kisi-kisinya seperti apa. Kalau memang iya kok terlalu mendadak. Kan tidak kalau ternyata dirubah makanya kan tidak harus ini ya Bapak Ibu harus gimana ya? Kan pelajaran yang lain tidak hanya fisika, maka harus punya kesempatan yang sama gitu. Kasihan tiba-tiba SJT yang lainnya tidak tahu SJT sudah belajarnya 120 soal. Itu Bapak Ibu yang kemarin saya sampaikan. Sebentar. Oke, sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu izin tanya, Bu. Ya, Misalnya, Bu, kalau di LPTK kami sudah disosialisasikan 60 soal ya, Bu. Eh, ya. Menanyakan yang soal bimbel kita ini, Bu, apakah bisa nanti kalau memang 60 soal yang Ibu katakan tadi, yang profesional itu bisa diganti untuk membahas yang tentang SCK tadi nggak, Bu? Oke, baik. Oh, STJ itu akan saya SCK, ya. STJ ya, STJ itu akan saya makanya 2 hari ini beberapa kelas saya kumpulkan jadi satu Bapak Ibu. Karena hari ini saya akan membahas kisi-kisi tentang tetap kisi-kisinya karena PCK-nya itu tetap sesuai kisi-kisi tidak berubah. Saya mencari informasi seperti itu. Cuma modifikasi soalnya berbeda. Jadi tetap kalau profesional karena kita perjanjian di awal seperti itu ya saya jadi perjanjian sama Pak Kholifa nggak bisa dirubah gitu. Tapi saya akan menambah jamnya. Jadi malam ini saya akan bahas kisi-kisi penilaian karena tetap itu ada. Kemudian soal SJT itu seperti apa? Itu. Kemudian besok saya akan membahas tetap tentang PTK kisi-kisinya karena itu juga keluar. Kemudian saya akan bahas soal PCK itu seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu ternyata pada sehari hanya sampai tanggal 7 sampai tanggal 8 tidak ada konfirmasi apapun dari kampus, kemudian dapatnya soalnya 120, Bapak Ibu sudah tidak ini ya, tidak tidak apa ya, tidak kesulitan. Kalaupun 60 soal, Bapak Ibu sudah tahu seperti apa bentuknya. Begitu. Saya lengkapi semua agar Bapak Ibu tidak bingung ya. Mempermudah, oh soalnya kalau pedagogik tetap sesuai kisi-kisi itu. Kalau pedagogiknya. Kalau yang berbeda itu ya enaknya kan tidak ada profesional. Jadi mempermudah Bapak Ibu. Itu tetapi untuk teman-teman yang sudah terlanjur senang sama profesional, kemudian kena pedagogik, wah pusing, harus ekstra belajarnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, suara saya putus-putus ya, teman-teman. Enggak, Bu, cukup Enggak, jelas, Bu. Bu. Jelas kok. Tidak, Bu. Jelas. Ini saya baca pertanyaan di chat ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada soal profesional Bu. Untuk yang sudah disosialisasikan oleh kampusnya, maka 60 soal tidak ada soal profesional Bapak Ibu. Kemudian
Ada soal STJ akan saya ajari hari ini. Jadi STJ itu sebenarnya kalau Bapak Ibu baru ikut P3K, maka STJ-nya mirip itu. Oke, Bapak Ibu untuk halaman UKM PPG Bapak Ibu bisa ya, sudah bisa mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu besok kesulitan mengambil aplikasi dari panitia, Bapak Ibu sampaikan ke panitianya atau ke pengawasnya, boleh saya mengambil instrumennya atau aplikasinya di websitenya UKM PPG. Kalau diperbolehkan, maka insya Allah di sini sudah di maintenance Bapak Ibu. Besok sudah yang terbaru. Semoga kisi-kisinya juga yang terbaru. Saya pikirnya seperti itu. Jadi sebelum hari H, jadi teman-teman itu tidak se-Indonesia itu sama begitu, STJ dan PCK begitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa memantau webnya tersebut yang saya share tadi, memantau webnya. Siapa tahu di sana ada perubahan Bapak Ibu, perubahan kalau aplikasinya memang sudah hari ini maintenance, kisi-kisi, perubahan kisi-kisi di situ. Oke. Saya share screen. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu mengenai pelaksanaannya UP? Ibu, Assalamualaikum. Tanya, Bu. Salam, boleh. Kalau untuk yang retaker, bentuk soalnya apa hanya profesional dan yang Ibu sebutkan dua jenis tadi, hanya 60 soal itu ya, Bu? Nggak ada yang tertulis ya, Bu? Seharusnya sesuai LPTK-nya. Kemarin kalau informasi yang saya dapat, itu sesuai LPTK-nya Bu Siti Aisyah. Jadi kalau LPTK-nya ternyata contoh di UNED sudah mensosialisasikan pakai 60. Berarti ya Mm-mm. sudah pakai 60. Kalau tidak ada sosialisasi, kemudian ada pengawat apa ya, adminnya menyampaikan oh tetap UP 120 soal. Ya berarti sudah terkunci di aplikasinya nanti pakai 120 soal. Nah, saya berharap tanggal sebelum pelaksanaan tanggal 7 tanggal 8 itu kisi-kisi di websitenya Kemendikbud ini sudah dirubah Bapak Ibu. Jadi seluruh Indonesia semua mapel pakai STJ dan PCK saja. Saya berharapnya begitu. Jadi tidak bingung begitu. Jadi informasi eh, yang saya ini ya, yang saya dapatkan soal itu nanti sesuai dengan kampus yang sudah mensosialisasikan. Karena sampai saat ini juga ada kampus yang belum sosialisasi sama sekali. Ada yang tidak berkenan untuk diganti soal STJ dan PCK, Bapak Ibu. Nah, itu nanti akan terkunci-kunci sendiri. Ada bagian aplikasinya. Jadi kampus ini pakai soal ini, kampus ini pakai yang 120, kampus ini pakai yang 60 soal gitu. Maaf, Bu Siti. Tadi kan Boleh. saya ikut Zoom di jam 3 tadi, jam 2 tadi siang. Iya. Sekilas saya dengar memang ada 3 jenis ujian, yang 10 pedagogik, 50 pedagogik, 10 kepribadian, kemudian ada tes tertulis gitu kan. Nah, saya ini kan dari Malang, kayaknya Malang pakai deh, Bu. Sekilas tadi saya dengarnya itu ya, tapi saya kurang nyimak karena putus-putus gitu. Oh, apa nggak ada kayak biasanya kan recordingnya Bu Siti, nggak ada ya? Atau Ada ada teman-teman? ada ada Heeh, recording, ada rekamannya ada. Jadi tadi berarti itu sudah Malang sudah menentukan ya, Bu ya, berarti ya, ya, Bu ya. kalau Malang sudah menentukan sosialisasi dan menyampaikan 60, berarti ya sudah ikut 60. Enggak, tadi nggak disebutkan berapa soalnya, cuman saya nggak disebutin soal, maaf Bu, saya nggak disebutin jenis soalnya, hanya disebutkan soalnya itu kayaknya 100 Bu untuk Malang. Oh, jadi Kalau makanya 100 Ibu tidak ada, Bu. ya Kalau tahu, 100 tapi tidak ada. Mungkin makanya tadi salah, mungkin karena putus-putus ya. Atau nah, kalau 100 kami panitia itu hanya dua Bapak Ibu. 60 sama 120. Jadi ada oh kampus gitu. yang bersedia dan tidak bersedia. Itu pun ini masih dirapatkan. Kalau ternyata hasil rapatnya se-Indonesia harus 60, maka kisi-kisi akan berubah minggu ini sebelum ujian begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 60 aja Iya. lah biar Ya, lulus ya. Amin. Amin, Ibu. amin. Betul lah Ibu. Jadi, Amin. Lulus semua, amin. amin, amin. Ini Amin. semoga dipermudah ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin.
Oke, Izin Ibu Siti, saya mau bertanya. boleh Ibu Ika. Ini mungkin kasusnya sama dengan Ibu yang tadi. Kami juga dari LPPK Unimed, tadi juga udah ada sosialisasi. Mereka nggak ada bilang berapa soalnya, apakah 60 nggak ada. Cumanya mereka kasih tahu kalau ada 3 jenisnya yang seperti yang Ibu bilang tadi, ada studi kasus, ada pedagogik, satu lagi yang seperti Ibu bilang tadi, apa apa tadi Bu? JT. SJT. Jadi kalau seperti itu Bu, kalau nggak ada pemberitahuan, itu sudah fix kurasa ya Bu ya, kalau dia yang cuma 60 tadi ya Bu ya. Iya, kalau Hmm. kita nyebutnya, kalau yang Bapak Ibu mendapatkan 120 soal, maka kita menyebutkan seperti UP tahun kemarin, itu ada kepribadian, kemudian 50 profesional dan 50 pedagogik. Nah, sudah cukup berarti itu kampus memakai yang lama Bapak Ibu. Tetapi kalau kampusnya Bapak Ibu sudah menyampaikan ada SJT, nah itu Hmm. pakai yang baru gitu. Alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan ya Bu ya 60 ya Bu ya, biar Ya semuanya 60 dan lulus itu 100% pedagogik Bu. Bapak Ibu. Nah, ini pun saya dapat filenya sosialisasi dari beberapa kampus. Dari beberapa kampus, ini ada masih pakai kompetensi lulusan PPG Prajab, Bapak Ibu. Seharusnya kan PPG Daljab. Ini yang saya, makanya saya juga menyampaikan, ini kayaknya belum belum antara siap dan siap, pingin semuanya lulus gitu. Jadi, eh, tapi belum administrasi belum tertata, begitu loh Bapak Ibu. Itu yang ini saya nangkapnya ya Bapak Ibu. Jadi soalnya makanya saya awalnya kalau teman-teman tuh banyak yang japri. Bu, soalnya tuh beda Bu 60. Kampus saya belum karena saya guru pamong, kampus saya belum sosialisasi begitu. Saya sampaikan seperti itu. Ternyata baru saya dapatkan informasi kalau seperti SJT ya, seperti Prajab insya Allah banyak yang lulus Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ya, kepribadian dan sosial SJT itu 10 soal. 10 soal ini itu eh, kalau salah tidak mungkin salah, tapi ada kriterianya. Jadi kalau benar 4, kemudian kurang benar 3, 2, 1, 0. Kemudian soal PCK itu ada 50 Bapak Ibu. PCK-nya pertama adalah merumuskan indikator capaian pembelajaran. Ini sudah saya sampaikan itu pada sudah mungkin kalau teman-teman yang kelas A sudah merumuskan indikator capaian pembelajaran. Kalau KD-nya, kalau KD-nya itu C6, maka I- IPK, kemudian tujuan itu C6, C6. Model pembelajaran yang dipakai apa kalau C6? PJBL. Nah, itu berrangkaian Bapak Ibu. Kemudian ada menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan pelaksanaan dan evaluasi. Ini 10 soal. Merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan 10 soal. Melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa itu 10 soal. Mengevaluasi masukan proses dan hasil itu 10 soal. Refleksi komprehensif dan pengembangan diri itu adalah 5 soal Bapak Ibu. Jadi semuanya 60. Nah itu. Jadi tidak ada profesional. Kisi-kisinya untuk sementara ya hampir-hampir mirip eh, yang ada yang tahun kemarin profesionalnya. Tapi soalnya PCK itu ada. Kalau kalau kan di sini ada sebarannya. Jadi ada yang C3 sampai C6. Kalau dapat soal-soalnya itu seumpama pengembangan diri C6, jelas panjang dan lebar soalnya. Itu akan saya bahas besok. Jadi dua kelompok belajar ini saya satukan lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau teman-teman ternyata pakai yang 120 kampus ya enggak apa-apa. Jadi tetap profesional tetap diberikan ya Bapak Ibu. Saya takutnya kampusnya Bapak Ibu masih pakai yang 120. Oke. Jadi Bapak Ibu SJT itu tes yang dilakukan dengan menyajikan skenario berbasis kasus yang disertai serangkaian tindakan alternatif yang menjadi opsi jawaban. Peserta dinyatakan apa yang akan mereka lakukan jika menemui situasi seperti itu. Opsi jawaban yang mendapatkan skor tertinggi adalah tindakan yang tepat dengan apa yang diukur. Jadi memang mirip tes ini itu mirip dengan tes kepribadian. Di situ kepemimpinan, tes kompetensi ISN,
tes kesiapan lulusan. Nah, isinya itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini KI 1, KL 1 diukur dengan SJT, KL 2, KL 8 diukur dengan PCK. Studi kasus untuk KL 4 dan KL 6 itu nanti ini lebih enak UP-nya karena ada studi kasus. Studi kasus ini yang menilai adalah dosen dan satu guru pamongnya ya. Jadi ini nanti dibantu dari sana kalau teman-teman yang eh, baru ya, bukan retaker ya. Jadi kemudian jumlah soal tulisnya itu ada 60 item, 50 PCK, dan 10 SJT Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai ini ya, mengingat-ingat atau mulai mengetahui apa ya, mempelajari soal SJT, PPG tahun 2023. Ini saya ambilkan soal ini dari soalnya Prajab ya Bapak Ibu. Soalnya Prajab, soalnya P3K. Itu hampir mirip Bapak Ibu. P3K-nya P3K guru. Insya Allah kalau teman-teman baru selesai tes, itu hampir mirip-mirip. Oke, Bapak Ibu bisa mencantumkan jawabannya di kolom chat, boleh. Jadi ini soal SJT itu deskripsi soal tidak panjang namun opsinya semua bagus. SJT lebih bagaimana guru menyelesaikan masalah di kelas, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Masalah yang disuguhkan biasanya itu kenakalan siswa atau bullying, prestasi akademik non-akademik, kemudian ada perbedaan. Soal manajerial atau kepemimpinan, deskripsinya panjang, namun opsi tidak terlalu hot. Jangan terlalu terlena membaca cerita di soal Bapak Ibu. Kemudian soal sosiokultur tidak seperti sebelumnya. Maksudnya gini, biasanya soal sosiokultur itu kita hanya disuruh ada kasus, kemudian setuju atau tidak. Nah, sekarang tidak pakai seperti itu. Jadi tindakannya yang dilakukan apa? Gitu. Kemudian manajerial dan sosiokultur kebanyakan berbau integritas. Integritas itu kalau sudah berjanji berarti harus ditepati, Bapak Ibu. Oke, ini adalah soal-soal SJT ya Bapak Ibu. Kita mulai saja. Di sekolah Bu Nini terjadi kasus intoleransi di mana salah satu peserta didik beberapa kali membuang barang temannya yang berbeda kelas sosial dan ekonominya. Untuk memberikan pertolongan bagi korban, Bu Nini dapat melakukan apa, Bapak Ibu? Boleh nulis di kolom chat. Bagian B, Bu. Memanggil pelaku intoleransi dan segera memanggil. Yang A, Kak. A. Bu. Saya A. Ada yang A, ada yang B. Kemudian ada ini di chat A semua ini. Oke. Kalau ada kasus seperti ini ya Bapak Ibu, memberi penjelasan pada korban bahwa bercanda merupakan hal yang wajar. Ini kayaknya agar korbannya itu menyampaikan, oh, jangan baper-baper lah. Nah, itu kita tidak boleh, apalagi kondisinya bullying ya Bapak Ibu. Kemudian bersikap subjektif terhadap isu yang terjadi dengan berpihak pada pelaku. Tidak boleh, ini jelas-jelas tidak. Ya, ini nilainya. Nah, kalau nilai-nilai rendah ini Bapak Ibu harus fokus karena ini soal SJT itu meringankan Bapak Ibu. Mengeluarkan pelaku intoleransi dari satuan pendidikan Bapak Ibu tidak boleh ujuk-ujuk mengeluarkan. Harus ada pembinaan terlebih dahulu. Kemudian A sama B itu sama-sama bagus. Pasti yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Nah, memanggil pelaku intoleransi dan segera memberi tindakan. Tetapi Bapak Ibu bisa bersegera menangani isu yang terjadi dalam mencari informasi secara menyeluruh dulu. Baru ada apa yang harus tindakan yang dilakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Atau ada yang ditanyakan? Ini teman-teman jawabnya sudah semua ini di kolom chat ini. Benar bukan A?
Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini soal-soal mudah. Saya yakin Bapak Ibu hanya mengingat-ingat saja pemanasan. Sebentar. Bentar ini Bapak Ibu. Kayaknya ini kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, sudah kelihatan, Bu. Oke. Iya, sudah. Iya. Pak Yosef mendapatkan kabar bahwa murid di kelasnya mendapat perlakuan intoleransi dari teman sebayanya. Langkah tepat yang dapat Pak Yosef lakukan. C. Oke, Bu Jusmawati C. Bapak Ibu yang lain? C, C, C. C, 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 Bu. Bu. C, masih saya tunggu yang lain. Bu Ika C. Yang lainnya masih baca. Panjang-panjang sekali, Bu. Ya, itu di sana. Jadi Bapak Ibu diusahakan jangan sampai malam itu kalau mau ujian besok, malam lembur terus tidak tidur. Akhirnya fokusnya kurang ketika ngerjakan. Itu juga dihindari. Kalau mau lembur ya silakan lah sekarang-sekarang. Satu hari menjelang ujian, ya jangan lembur, tidur, makan cukup, vitamin cukup. Oke. Oh, ini C, 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 C semua ini di chat ini. C, 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 C. Oke. Jadi Pak Yosef mendapat kabar bahwa murid di kelasnya mendapatkan perlakuan intoleransi dari teman sebayanya. Langkah tepat yang dapat Pak Yosef lakukan memberikan pertolongan, mengadakan penyuluhan tentang budaya toleransi dan mengeluarkan peserta didik. Nah, ini mengeluarkan kata-kata mengeluarkan seperti ini tidak boleh Bapak Ibu. Kita tidak boleh mengeluarkan sekarang itu tidak boleh mengeluarkan yang harus yang pembinaan itu. Membuat kebijakan untuk mengatasi isu intoleransi yang terjadi, mendokumentasikan itu, menggugahnya di media sosial. Itu tidak boleh mempermalukan siswa Bapak Ibu. Kuncinya. Coba yang D dulu. Laporkan kepada instansi agama di sekitar sekolah dan membuat isu menjadi viral. Nah, kata-kata viral ini. Salah. Nah, tidak bisa ya Bapak Ibu. Kalau bisa kalau isu-isu seperti ini kita sembunyikan. Melindungi korban intoleransi dan menghukum berat pelaku. Nah, menghukum berat ini Ya. juga tidak diperkenankan. Oke, berarti memberikan pertolongan, melaporkan kepada orang tua harus tahu. Kemudian melakukan identifikasi fakta, berkoordinasi menjamin hak peserta didik, dan melaporkan kejadian. Nah, Iya. semuanya dirangkul dulu ini. Betul. Oke, gampang kan Bapak Ibu? Lanjut. Sebagai guru, Anda memiliki seorang murid di sebuah kelas yang sangat pendiam. Bahkan, ia enggan bekerja kelompok jika ada tugas kelompok dan malah memilih belajar sendiri. Sebagai guru, apa yang harus Anda lakukan? Iya, D, D. D, D. Ibu. Yang mana? Ini Bu D. Ika D. Yang D lainnya time. D. Menanyakan alasan. D, D, D. Menanyakan alasan. Oke, Bu Andi. Menanyakan sama apa? D, D, D. Pak Afrusa, Bu Indayati, Bisa Bu berbaur. Fitri, Bu Safrida. Oke, meminta siswa lain bergabung dalam sebuah kelompok. Tidak ya Bapak Ibu, ini tidak. Meminta ia bergabung dengan tidak juga. Apalagi membiarkan belajar sendiri. Oh ini tidak. Ini kasihan. Tidak memaksa kehendak dan menyuruh anak tersebut menentukan pilihan sendiri. Nah ini juga tidak Bapak Ibu. Menanyakan alasan sebagai bentuk peduli kita sebagai guru. Kemudian mengapa ia memilih sendiri. Dan memotivasinya agar bisa berbaur. Oke. Terus semoga besok dapatnya poinnya maksimal Bapak Ibu. Ada siswa yang sangat nakal di sekolah, bahkan terkesan tidak menghargai guru. Anda adalah wali kelas dari siswa tersebut dan siswa tersebut sudah menjadi keluhan banyak guru. Yang Anda lakukan adalah sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Delta. D. D.
D. D atau D, Bapak D. Ibu? Monggo D. ini. Melakukan pendekatan. D. Saya lihat di chat dulu nih. Oh, ini D, 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 D. D, 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 Melakukan D, D, pendekatan D. secara individu dengan Novi Buratna, Pak Wahyu. Oke. Menyerahkan masalah tersebut pada guru BK. Ada kata-kata menyerahkan. Berarti Bapak Ibu, mana perannya? Perannya wali kelas nih, yang dimaksud itu perannya. Menelpon orang tua dan menginformasikan hal tersebut karena itu jalan terbaik. Memberi sanksi. Oh, tidak mungkin lah memberi sanksi. Wali kelasnya ngapain? Menghukum dengan hukuman yang berat karena sudah. Oh, tidak. Tidak ada hukuman, Bapak Ibu, tidak ada hukuman, tidak ada mempermalukan siswa. Nah, itu di kurikulum Merdeka ya, Bapak Ibu. Kalaupun ada kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Oke. Menelpon orang tua, B atau D? Perannya. Kalau D. menelpon orang tua itu kan menyerahkan ya. Menyerahkan perannya orang tua. Kalau kita sebagai wali Diselesaikan dulu sendiri, Bu. ya, Diselesaikan betul. dulu. Betul. Jadi perannya kita sebagai wali kelas Ya. melakukan ya pendekatan secara individu dengan siswa tersebut untuk mendapat solusi terbaik. Oke. Sip. Lanjut ya Bapak Ibu. Di sekolah, selain guru baru, Anda diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan sekolah. Padahal Anda memiliki zero knowledge tentang perpustakaan. Jadi, tugas tambahan Anda tersebut menjadi berantakan karena Anda memiliki beban mengajar yang besar. Apa yang Anda lakukan menghadapi masalah tersebut, Bapak Ibu? C. Oke, yang lainnya. Bu Ika C, Del. Bu Nurma C, Bu Safrida C, E. Bu Magdalena C. Yang lainnya mana Bapak Ibu? Indayati C. Oke, kita bahas. Jadi kalau ada seperti ini, itu adalah perannya kita ya Bu. Yang ditanya adalah perannya kita. Oh, peran kita ini. Menginstruksikan kepada atasan untuk menunjuk guru lain. Tidak boleh kita ya Bapak, melempar tanggung jawab kepada yang lain. Meminta bantuan senior untuk membantu, tidak diperkenankan Bapak Ibu. Yang menjadi poinnya adalah peran kita sebagai guru. Meminta tenaga bantuan kepada, tidak. Peran kita Bapak Ibu, perannya kita. Berusaha sekuat mungkin bertahan karena tugas di tidak. Jadi apa ya kita mengambil peran, terus apa yang kita lakukan, yaitu mempelajari tugas tambahan tersebut baik dari rekan sejawat maupun dari internet. Ini adalah mengambil peran, kemudian usaha kita yang kita lakukan ya Bapak Ibu. Oke, semuanya teman-teman jawabannya kayaknya bagus semua ini. Jadi insya Allah bisa, semoga dipermudah Bapak Ibu. Sebagai guru, Anda sering dihadapkan dengan masalah di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Seperti peserta didik yang terlihat mengantuk, bosan, dan tidak ada motivasi belajar. Apa yang sebaiknya Anda lakukan, Bapak Ibu? D. 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 Bu Ika D, Magdalena D, Pak Afrusa D, Bu Indriati D, Bu Ratna D, Bu Nurma D, Pak Hairil D, Pak Wahyu E ya. D, Bu Ratna D. Oke, B. ada yang B? E. Ini peserta didik terlihat mengantuk, bosan, dan tidak ada motivasi belajar. Memberi sanksi-sanksi sini tidak ada Bapak Ibu, sudah tidak dipikir. Oke. Kalau tidak ada motivasi, bosan, mengantuk, itu jelas bagaimana kita perannya guru. Menggunakan metode media, model pembelajaran yang menarik agar anak-anak tidak bosan. Kuncinya di sana Bapak Ibu, kalau itu adalah mengantuk karena bosan. Nah, kalau mengantuk karena tiap malam itu tidak bisa tidur, tidurnya kemalaman, itu adalah kasus. Tapi kalau mengantuknya karena bosan, tidak ada motivasi belajar, pembelajarannya kurang menyenangkan begitu ya, itu adalah menggunakan metode dan media yang menarik saat mengajar. Ini adalah
yang paling tepat. Menyuruh anak-anak istirahat saat mengantuk ya tidak mungkin. Nanti lebih tidak kondusif karena teman-teman yang lainnya juga mengantuk semua nanti. Menasihati. Nah, kalau menasihati itu kurang tepat. Kita menasihati saja, tetapi kita sebagai guru tidak memberikan pembelajaran yang menyenangkan atau yang sesuai kebutuhan siswa. Memberikan jeda waktu agar anak-anak kembali berkonsentrasi. Nah, ini tidak, ini lebih bagus. Ini sebenarnya juga ada namanya ice breaking. Tapi kalau metodenya tidak menyenangkan, akhirnya kan juga kurang ini ya, kurang tepat. Jadi jawabannya D. Oke, banyak jawabannya sudah D, 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 D. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Anda adalah guru baru di sekolah A. Sebagai guru baru, Anda menyadari bahwa ada satu anak yang selalu terlihat kebingungan saat pembelajaran. Ternyata berdasar data dari wali kelas sebelumnya, siswa tersebut memang memiliki nilai lebih rendah daripada teman-temannya. Ketika Anda menyelidiki hal tersebut dikarenakan pola tidur yang larut malam, sehingga ia tidak bersemangat dan mengantuk di kelas. Maka sebaiknya yang Anda lakukan adalah, nah, kalau Bapak Ibu di sini ada kasus ini anaknya pola tidurnya yang larut malam. Nah, maka Bapak Ibu mencari jawabannya yang berkaitan dengan mencari solusi dengan adanya permasalahan pada soal tersebut. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? D. Yang B. B. Delta ya? D. 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 Yang D. Delta. Ada yang D, ada yang B. Saya lihat dulu chat ini. D. B, D. Oke. Oke. Saya tunggu. Oke, B, D, B, D, B, D, B, D, B, D. Delta. Oke, B jawabannya antara B dan D. Oke, mengajar dengan metode interaktif agar siswa tidak mengantuk. Nah, ini adalah kasus ya Bapak Ibu. Pola tidur yang larut malam. Menegur, menasihati agar semangat seperti teman-temannya. Oke, tidak ya Bapak Ibu. Membimbing dengan sabar. Tidak juga. Solusinya ada permasalahan nih pola tidur. Maka yang menyebutkan pola tidur itu gimana Bapak Ibu? A. Yang mana? A. D. D. Iya, di sini D. tuh ini juga bagus. Terus ini juga iya. Tapi yang di sini ada pola Ada tidur pola kan? tidur kata kuncinya. Ya. Menasihati untuk tidak tidur larut malam. Iya. Nah, dan membimbing mengejar ketertinggalannya. Ini adalah soal yang SCT kasus. Jadi kalau kasusnya ada kasus-kasus tertentu yang harus diselesaikan, kita harus mencari solusinya di pilihan jawaban Bapak Ibu. Semuanya hampir benar, A, B, D itu benar. Tapi yang apa ya? Yang memberikan solusi dari permasalahan tersebut yang mana Bapak Ibu? Nah, kalau di sini adalah karena larut malam, tidur larut malam, yang menyebutkan tidur larut malam itu yang D ya Bapak Ibu. Itu kuncinya kalau SJT kasus-kasus seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Pak Ahmad adalah seorang guru yang sangat sabar, namun kesabaran Pak Ahmad tidak membuatnya berhasil mengantarkan siswanya mendapat nilai yang memuaskan. Hampir separuh siswa tidak tuntas dalam ujian. Ketika mengajar, murid terlihat bosan mendengarkan penjelasan Pak Ahmad dan malah ngobrol sendiri. Yang dilakukan Pak Ahmad adalah Oke, berarti ini muridnya bosan. Bosan karena mendengarkan penjelasan Pak Ahmad. E ya? Berarti apa ini Bapak Ibu? Jawabannya E. Tidak banyak melakukan ceramah. Tidak banyak melakukan ceramah. Kalau nggak ada ceramah, tapinya juga metodenya itu saja yang membaca. D. A, Bu. A. D. D. B, Bu. A. Ini jawabannya dekat-dekat ini, Bu.
A. Namanya dekat-dekat ya Bapak Ibu. Ya, Dekat-dekat semua ya, Bu. iya. A. Ya memang itu yang harus Mengecoh. kita ucapkan. Bapak Ibu kalau itu terlihat Betul. ada C murid itu, Bu. terlihat bosan mendengarkan penjelasan guru dari Nah, gurunya itu adalah metode pembelajarannya. Jadi oke. bukan kasus ya Bapak Ibu. Jadi Ya, kalau kasus itu siswanya tersebut ada masalah apa, iya. kemudian kita selesaikan. Tapi kalau eh, muridnya bosan karena pembelajaran yang diberikan guru. Guru. Nah, Bapak Ibu cari metode pembelajarannya bagaimana. Iya, itu ada Gitu. metode Kalau yang itu A. ada media karena media itu bagian dari metode. Iya. Gitu. Membawa siswa ke lingkungan sekolah. Ini kan ini seperti metode juga Bapak. Membawa siswa ke lingkungan sekolah. Metode itu kan banyak yang Bapak Ibu metode fisika pernah Bisa. saya sampaikan. Ada Iya. 9 metode pembelajaran fisika. Mm-mm. Bisa dibawa ke lingkungan sekitar. Tapi ini adalah bagian dari yang A. Media ini bagian dari yang A. Iya. Memotivasi. Nah, tapi kalau motivasinya kita oke, tapi kita sendirinya tidak memperbaiki pembelajaran kita, nah, Salah. jadi jawabannya A ya Bapak Ibu. Iya, A. Oke, Dekat-dekat. kita lanjut Jangan Bapak Ibu. terkecoh. Iya, betul. Ada salah satu siswa yang mendatangi Anda dan mengatakan bahwa ia dibully di kelas lain. Nah, berarti Anda tidak melihat ya Bapak Ibu, tidak melihat secara langsung. Siswa tersebut bahkan menangis saat menceritakan hal tersebut pada Anda. Sebagai guru yang sebaiknya Anda lakukan adalah yang mana kira-kira Bapak Ibu? C. Yang C, Bu. C, Bu. C. Yang Mencari tahu kebenaran dari siswa C. lain. Mencari tahu kebenaran. C, C. Oke, ini di chat juga C, 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 C semua kayaknya seperti Bapak Ibu sudah mengerjakan soal UP ini. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini adalah ini didatangi, tidak tahu secara langsung, maka Bapak Ibu kuncinya harus mencari tahu dulu kebenaran melalui siswa lain, baru memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan. Kan tidak serta-merta langsung. Siapa tahu siswa yang datang itu adalah bohong. Nah, kita sebagai guru harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Oke. Oke, saya lanjutkan ini semuanya C, C, C di chat lumayan. Bismillah. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Anda sedang menyampaikan materi di kelas 11. Setelah Anda meminta siswa untuk berdiskusi terkait permasalahan yang diberikan, beberapa siswa tidak fokus pada tugas, akan tetapi asik saling mengejek budaya satu sama lain. Nah, itu tidak saling mengejek budaya Bapak Ibu. Yang kita lakukan itu apa? B, ya. C, C ini di chat banyak yang C. C. Oke, di chat di Q dan N I banyak yang C, 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 C. Oke, Bapak Ibu, benar Bapak Ibu. Ini adalah bagian kita sebagai ASN ya Bapak Ibu, atau wawasan kebangsaan kita sebagai guru. Kalau ada siswa yang mengejek budaya satu dengan yang lainnya, nah, maka yang bisa kita lakukan, jangan sampai kita tidak peduli, biar dah, ayo fokus sama pembelajaran. Nah, itu tidak diperkenankan Bapak Ibu. Jadi yang A tidak. Jadi meminta mereka mencari kelebihan dan kekurangan budaya masing-masing, ya ini tidak. Kemudian tidak menghiraukan mereka sedang berisi tegang, ini guru-guru yang tidak peduli sama sekali. Oke, saya menemani mereka menyelesaikan tugas juga tidak. Karena di sini ada permasalahan yang saling mengejek, maka kita sebagai guru adalah mencari solusinya dengan meminta mereka untuk saling menghargai perbedaan budaya, Bapak Ibu. Oke, semuanya betul ini banyak. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah soal SDT untuk kepemimpinan Bapak Ibu. Biasanya soalnya memang panjang, kepemimpinan seperti ini. Pilihannya tidak begitu banyak. Oke. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung.
Kemudian Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia, Bapak Ibu. Nah, Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Ini bentuknya integritas ya Bapak Ibu. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto, datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini sudah C di grup di Yang A, Bu. yang Yang A. yang A, oke. Ada yang A, ada yang C. Bapak Ibu, kalau di sini kuncinya adalah integritas. Integritas itu kalau sudah berjanji harus ditepati. Jadi kalau sudah berjanji rahasia jangan disampaikan kepada orang lain, maka jangan disampaikan pada siapapun. Nah, di sini memberitahu kemana atasannya pergi. Yang T tidak mungkin ya Bapak Ibu. Karena itu sudah kalau memberitahu maka integritasnya tidak ada. Kemudian pilihannya adalah berjanji, yang B berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. Nah, ini tetap memberitahu, juga tidak. Ini pilihannya A atau C. Yang A tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. Tapi kenapa harus C? Mengatakan kepada tamu dari provinsi, Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Ini jauh lebih santun Bapak Ibu, lebih memposisikan Yanto ini Andi, lebih memposisikan Andi ini siapa begitu. Saya tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi Bapak Ibu, bisa menyampaikan itu. Jadi di mana yang paling ketika Bapak Ibu, oh ya, ditentukan dulu mana integritasnya. Biasanya memang ada dua pilihan. Tapi Bapak Ibu pasti bisa merasakan mana yang harus dipilih ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu itu adalah soal-soal SJT Bapak Ibu. Jadi soal-soal ini keluar tahun PPG prajabatan yang kemarin. Soalnya seperti ini. Saya yakin tujuannya pemerintah adalah membuat kisi-kisi ini agar menjadi 60 saja, kemudian 60 saja, hanya pedagogik agar Bapak Ibu semua lulusnya mudah. Itu kalau itu pendapat saya Bapak Ibu. Semoga dan itu benar, lulusnya mudah. Dari soal SJT ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, saya teruskan Bapak Ibu karena tetap pedagogiknya itu kisi-kisinya tetap. Jadi hanya soalnya saja bentuknya berbeda. Jadi saya hari ini akan menyampaikan materi meneruskan yaitu mengenai penilaian. Oke. Jadi di sini ada kisi-kisi 101 sampai 110 yaitu tentang penilaian dan evaluasi Bapak Ibu. Jadi penilaian dengan evaluasi ini masuknya nanti kalau keluar PCK itu 10 soal. Jadi kalaupun di
pedagogik sebenarnya juga 10 soal karena pedagogik kan 50 ya Bapak Ibu. Sama saja tidak merubah. Nah, pedagogik yang mau soalnya 120 atau yang Bapak Ibu dapatnya yang 60, kisi-kisinya sama. Nanti besok seperti apa sih Bapak Ibu PCK-nya, sebarannya seperti apa? Besok saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi hari ini SJT dengan untuk teman-teman mungkin yang akan mendapatkan soal 120 soal, tapi kisi-kisinya sama. Eh, jadi Bapak Ibu saya materi ini saya rangkumkan dari modul yang sudah dulu di-share di tim PKB Bapak Ibu mengenai evaluasi dan eh, penilaian ya Bapak Ibu. Jadi saya rangkumkan karena saya mengerti sepertinya Bapak Ibu waktunya sangat mepet ya, belum UKIN, belum ini, belum itu. Nah, saya berharap dengan membaca modul, membaca PPT saya, kemudian kalau bisa di print, di mana-mana dibuka, ada waktu dibuka, insya Allah akan mempermudah Bapak Ibu. Oke, evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian. Bu, apa perbedaan penilaian dan evaluasi? Penilaian adalah bagian dari evaluasi, Bapak Ibu. Nah, kalau evaluasi ya jelas ada penilaiannya, ada perbaikannya, ada pelaporannya, gitu. Oh, dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Nah, jadi adapun undang-undangnya yaitu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 57 ayat 1. Nah, itu tentang evaluasi ya Bapak Ibu. Kemudian dari bagian evaluasi ini yang memang sering muncul Bapak Ibu, itu ada tujuan, ada prinsipnya, itu sering muncul di soal. Jadi minimal Bapak Ibu harus membuka, harus membaca dan paham Bapak Ibu. Jadi tujuan evaluasi hasil belajar ini, satu, mengetahui tingkat penguasaan peserta didik. Jelas kita sering melakukan ini tujuannya untuk evaluasi untuk itu. Kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar. Yang keempat, mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik. Yang kelima, untuk seleksi. Yang keenam, menentukan kenaikan kelas. Yang ketujuh, menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Itu adalah minimal tujuan evaluasi. Kemudian, fungsi atau kegunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu kita kenal yang namanya tes formatif, sumatif, tes diagnostik. Tes penempatan kita mengenal itu. Tapi fungsinya untuk apa? Jadi fungsi formatif untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Kemudian ada fungsi sumatif, menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus tidaknya peserta didik. Kemudian ada fungsi diagnostik atau kita menyebutkan sekarang asesmen diagnostik biasanya dilakukan, yaitu untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologi, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan fungsi penempatan adalah menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Oke, itu adalah fungsi-fungsi dari evaluasi Bapak Ibu. Oke. Prinsip evaluasi atau penilaian hasil belajar antara lain ada 9 prinsip evaluasi. Yang minimal Bapak Ibu harus tahu perbedaannya dari 9 Bapak Ibu. Jadi ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Jadi sahih yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Objektif, penilaian didasarkan pada prosedur,
kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, itu nanti yang lainnya bisa Bapak Ibu em, baca ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan saja. Soal. Kisi-kisi nomor 101. Ada 3 siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah kira-kira apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan? Jadi Bapak Ibu kalau ada seperti ini, Bapak Ibu harus fokus ya. Kita ini guru. Tugas pokok kita apa? Mengajar. Jadi yang diberikan adalah ya apa? Memberikan tambahan Berikan pelajaran pelajaran. tambahan. Tambahan A ya Bu ya. Tidak, betul. Itu ya fokusnya kita itu guru tugasnya apa? Yaitu yang kita berikan kepada anak didik kita. Beda kalau kita itu sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Jadi meminta siswa dalam kelas membentuk kelompok itu berarti langsung menyerahkan pada pihak lain. Meminta siswa mengikuti les, memanggil orang tua, meminta siswa lain yang nilainya di atas. Nah, itu adalah menyerahkan kepada pihak lain. Tapi kalau kita sebagai guru pada kasus-kasus seperti ini adalah tugasnya kita apa? Mengajar, yang memberikan pelajaran tambahan kepada anak didik kita. Oke, lanjut. Sering muncul kritik tentang rendahnya mutu pendidikan Indonesia yang tertinggal jauh dari negara tetangga di ASEAN. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, guru dapat mendedikasikan dirinya dalam pengembangan instrumen penilaian, Bapak Ibu. Ada kata instrumen penilaian. Jadi Bapak Ibu Berarti pilih. A Bu. A. Iya, Mengukur Bapak Ibu. kompetensi. Karena ada memang ya Bapak Ibu, ada instrumen penilaiannya. Jadi instrumen penilaian ini, maka jawabannya adalah A. Mengukur kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu. Saya lanjutkan. Menganalisis prosedur kerja dan mengurutkannya merupakan salah satu langkah dalam penyusunan instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Berikut ini adalah langkah-langkah kegiatan praktikum terkait dengan tekanan zat padat. Oke, Bapak Ibu. Siapkan tepung pada wadah. Yang kedua, jatuhkan paku yang permukaannya runcing mengarah ke wadah, lalu cabut paku dan catat kedalaman paku. Kemudian, lakukan dengan paku yang sama. Bagian paku yang tumpul mengarah ke wadah, lalu catat kedalaman setelah paku dicabut. Keempat, bandingkan kedalaman paku pada kedua percobaan. Nah, dari kegiatan tersebut, langkah prosedur kerja yang paling esensial untuk direvisi adalah kira-kira yang mana Bapak Ibu? D. Oke. Kalau sebaiknya tidak menggunakan tepung karena paku dicabut, ada bagian tepung yang menutupi paku. Kalau ternyata ini adalah tepungnya itu berupa adonan tepung, maka tidak masalah Bapak Ibu. Itu yang soal ini ambigu, tapi ini soal kemarin keluar ya Bapak Ibu. Di pojok ini kalau ada tandanya bagian dari soal itu soal kemarin Bapak Ibu. Jadi ini soal ini ambigunya di sana. Tapi dicabut kalau tepungnya ternyata adonan itu kan tidak masuk. Itu kemarin seperti itu. Kemudian yang menjadi poin penting dan esensial itu adalah mengukurnya pakai apa Bapak Ibu. Tidak dijelaskan alat mengukur kedalaman paku yang jatuh dan masuk ke dalam tepung. Karena paku kan mengukur kedalamannya mau pakai apa agar mengukurnya itu adalah akurat. Nah itu. Ini soalnya agak besok PCK-nya itu ya sejenis soal-soal yang panjang-panjang seperti ini Bapak Ibu. Tidak ini. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Perhatikan dengan sesama tabel berikut. Ada indikator, kemudian teknik penilaian. Pasangan antara teknik penilaian dengan indikator yang paling cocok pada tabel di atas.
mampu menjelaskan prinsip kerja generator. Kira-kira kalau ada indikator mampu menjelaskan prinsip kerja generator, ini tesnya menggunakan apa Bapak Ibu? D, tes. Tes tulis. Iya, ini tes tulis Bapak Ibu karena ini adalah kognitif yang diukur. Mampu membuat elektroskop sederhana. Ini apa Bapak Ibu tesnya, tekniknya? Perencanaan Karena produknya elektroskop. Berarti Produk. 2B. Produk. Nah, 2B, 1D, tepat waktu 2B, dalam E mengerjakan berarti. tugas. portfolio, iya. Penilaian sikap. Membuat Sikap. laporan hasil investigasi Portofolio. terhadap dampak bencana alam. Berarti yang E. Betul, Bapak Ibu, jawabannya yang E. Nah, E. ini soal-soal seperti ini yang keluar ya Bapak Ibu. Ini juga Menjodohkan. soal kemarin. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Merupakan kegiatan penilaian pada asesmen apa Bapak Ibu? Nah, sebelum menjawab itu, saya buka dulu ya Bapak Ibu. Off. Ada A. Ini saya buka dulu. Dipelajari 2 menit ya Bapak Ibu. Saya terangkan dulu. Jadi ada pendekatan asesmen itu ada 3. Asesmen for learning. Biasanya saya menyebutkan, formatif ini. Berarti kalau formatif kan waktu pelaksanaannya dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya tugas di kelas, presentasi, kuis. Nah, itu adalah asesmen for learning. Kemudian ada asesmen ada kata learning. Sama dengan formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, asesmen learning ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam penilaian. Contohnya apa? Penilaian diri, penilaian antar teman. Oke. Ada asesmen of learning, mengukur. Waktunya kapan? Dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Akhir pembelajaran. Iya, betul. Contohnya selama. Berbagai bentuk penilaian sumatif seperti penilaian akhir semester, ujian sekolah, dan ujian nasional. Oke, Bapak Ibu silakan dilihat ya Bapak Ibu. Dilihat, dicermati 30 detik. Selama pembelajaran. Kalau A selama juga melibatkan secara wilayah. Dalam proses yang A. Oke, Bapak Ibu silakan dilihat, dicermati. Assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, saya masukkan lagi ke soal tadi. Peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Merupakan dari penilaian pada asesmen apa Bapak Ibu? B. As learning. Learning ya? As learning. Yang mana? Yang A. As learning karena di situ Penilaian diri. dilibatkan ya Bapak Ibu. Oke. Kuncinya peserta Kalau didik. sudah keluar nih Bapak Ibu sudah siap ini. Oke, Bapak Ibu saya akan menyampaikan penilaian. Penilaian dalam konteks hasil belajar diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran dengan kecakapan yang dimiliki siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi penilaian itu kita tahu ada penilaian itu ada ranah kognitif, afektif, psikomotor. Nah, kalau saya lihatkan di share di PPT slide yang ini adalah level berpikir kognitif. Jadi kita masih mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi. Jika mengingat sampai menerapkan itu adalah soalnya untuk penilaian dalam lot. Sedangkan menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi soalnya dalam hot Bapak Ibu. Oke, saya lihatkan lagi.
Nah, ini adalah level-level kognitif. Jadi hotnya itu mencipta, mengevaluasi, menganalisis, kemudian mengaplikasi, memahami, mengingat. Bapak Ibu, dari pertemuan pertama, nah sampai pertemuan saat ini, mungkin yang kelas A, yang kelas B baru pertama, Bapak Ibu harus bisa menghafal ranah kognitif, yaitu mulai C1 sampai C6. Karena apa? Nanti untuk menguraikan KD menjadi IPK menjadi tujuan. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui ini. Kemudian model pembelajarannya apa yang dipakai kalau ranah kognitifnya C6. Nah, itu juga harus tahu ya Bapak Ibu. Nah, ranah psikomotor dan ranah afektif ini Bapak Ibu cukup tahu saja. Biasanya yang memang dipakai itu adalah ranah kognitif. Sedangkan ranah psikomotor, KKO sampai efektif itu kita sudah tahu kalau psikomotor banyak keterampilan, tindakan begitu. Nanti cukup membantu kata-kata itu. Tapi untuk yang kognitif saya minta Bapak Ibu untuk menghafal ya Bapak Ibu. Oke, penilaian proses dan hasil belajar, penilaian otentik. Jadi penilaian itu ada 3, pengetahuan, keterampilan, sikap. Instrumennya, tekniknya, teknik penilaian atau jenis penilaian. Dalam soal itu ada kata-kata jenis penilaian, kemudian ada teknik penilaian, itu adalah ini disebut dengan tes tulis, tes lisan, tes penugasan. Sedangkan keterampilan, tes praktek, proyek, portofolio, sikap, penilaian diri, kemudian penilaian antar teman. Nah, itu adalah tes sikap. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu masih menggunakan dulu, masih ingat kurikulum 2013, di RPP itu belakang sendiri, ada kan penilaian begitu. Penilaian efektif, tekniknya apa yang dipakai, bentuk instrumennya apa, instrumennya terlampir, mungkin masih ingat. Kognitif juga iya ada, tekniknya, bentuk instrumen, instrumennya apa, psikomotor juga iya. Jadi dalam soal itu teknik penilaian sama dengan jenis penilaian. Kalau ditanya teknik atau jenis penilaian, maka afektif. Afektif itu ada 2 data. Data utama, data penunjang, observasi, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Ini adalah teknik penilaian atau jenis penilaian. Kalau kognitif, jenis penilaiannya apa Bapak Ibu? Tes tulis, tes lisan, penugasan. Nah, itu disebut dengan teknik penilaian atau jenis penilaian. Bapak Ibu, saya rangkumkan saja dari panduannya Bapak Ibu ya. Jadi penilaian sikap ini teknik atau jenis penilaian dalam soal itu disebut. Kita ada penilaian dibagi ada utama, ada penunjang. Jadi penilaian sikap itu kalau penunjang penilaian diri, penilaian antar teman. Oke, kalau utama observasi guru kelas, observasi guru mata pelajaran, itu adalah penilaian sikap. Oke. Ada penilaian pengetahuan. Jadi kalau penilaian pengetahuan itu ada tes tulis, tes lisan, penugasan. Hanya 3. Jadi tes tulis itu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian melengkapi atau uraian. Tes lisan adalah perintah, kuis, dan tanya jawab. Penugasan adalah tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah, di luar sekolah, dan di rumah. Ini adalah tes penilaian atau pengetahuan Bapak Ibu. Pengetahuan itu berarti kan kita menggunakan kata-katanya adalah KKU-nya C1 sampai C6. Oke, ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu ada 4 teknik penilaiannya. Ada praktek, produk, proyek, portofolio. Nah, ini praktek, produk, proyek, portofolio. Selain teknik, itu juga ada bentuk instrumen Bapak Ibu. Tes tulis. Bentuk instrumennya apa? Tes pilihan ganda, tes benar salah, menjodohkan, tes isian singkat dan uraian. Observasi, bentuk instrumennya apa? Lembar observasi. Tes praktek atau kinerja, ada tes tulis keterampilan, tes identifikasi, tes simulasi, tes uji petik kerja. Penugasan individu, pekerjaan rumah, proyek, tes lisan, daftar pertanyaan.
penilaian portofolio, lembar penilaian portofolio. Nah, ini sudah saya ambil sumbernya di panduannya penilaian Kemdikbud ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa harus menghafalnya. Nah, ini adalah soal-soal yang keluar tahun kemarin, bukan tahun kemarin sih, UP kemarin. Jadi Agustus, UP Agustus. Oke. Dalam menyusun evaluasi pembelajaran, ya, seorang guru fisika ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika seorang guru ingin mengembangkan penilaian untuk mengukur aspek sikap, sudah saya merah ini sikap nih, siswa pada proses pembelajaran, maka jenis penilaian yang tepat itu yang mana Bapak Ibu? Penilaian diri, Bu. Oke, Bu Linda penilaian diri. Yang lainnya Bapak Ibu? Bu. Penilaian diri. Bu. Penilaian diri. Iya. Kalau penilaian proyek itu berarti proyek kinerja portofolio ini penilaian apa Bapak Ibu? Keterampilan. Komotor, Bu. Keterampilan. Iya, betul. Penilaian tertulis? Pengetahuan. Kognitif ya, betul. Penilaian diri itu adalah sikap. Oke, berarti itu lebih baik kadang itu yang kadang harus hafal kita agar mempercepat. Oke, terdapat indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut. Mengidentifikasi ini kan kata-kata kognitif kan Bapak Ibu? Ya. Oke, kalau karena kognitif berarti tesnya yang mana Bapak Ibu? Tes tertulis. Iya, betul. Gampang ya. Unjuk kerja sama uji petik produk itu berarti untuk apa? Untuk ini portofolio. Keterampilan. Unjuk kerja. Keterampilan. Betul Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Untuk mencapai indikator pencapaian kompetensi berikut, mendeskripsikan fenomena dan gejala fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi instrumen penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran fisika yang mengukur keterampilan literasi sains pada tingkatan paling tinggi. Yang mana Bapak Ibu? Menyebutkan, membuktikan, menguraikan, menerapkan, menghubungkan. Menguraikan. Membuktikan. Mendeskripsikan berarti menguraikan, Bu. C. Oke, jadi kalau keterampilan literasi sains itu literasi sains ya Bapak Ibu, itu ada kata-kata multidisiplin ilmu Bapak Ibu, literasi sains itu. Jadi mengaitkan satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Itu literasi sains. Jadi yang mana Bapak Ibu? Menghubungkan. Yang Bu. Iya, menghubungkan fenomena gejala fisika dengan multidisiplin ilmu. Oh, kata kuncinya. Itu literasi sains. Jadi ini nanti Bapak Ibu literasi sains itu seperti apa sih? Nah, jadi itu literasi sains merupakan kemampuan untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains, serta menerapkan kemampuan sains untuk memecahkan masalah. Bapak Ibu untuk melihat literasi sains yang tertinggi sampai terendah, itu bisa ada tingkatan instruksionalnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 di sini yang sebelah tingkatan dalam literasi sains. Nama yang kelima ini yang tertinggi. Di sini ada literasi sains multidimensi, menghubungkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Yang pertama itu kan buta huruf. Kemudian yang kedua literasi sains nominal. Yang ketiga literasi sains fungsional. Yang keempat literasi sains konseptual. Yang kelima literasi sains multidimensi. Jadi kalau ngomong mana yang paling tinggi literasi sainsnya, maka literasi sains multidimensi ya Bapak Ibu. Kalau yang nomor 3, literasi sains fungsional. Nah itu yang sering keluar sebenarnya ini. Tingkatan instruksional untuk literasi sains. Yang lainnya Bapak Ibu, untuk pengetahuan sikap literasi sains apa saja. Nah ini ada. Masih bisa Bapak Ibu pelajari. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Guru sedang menyusun. Ya, ada yang ditanyakan.
Ini nanti kita ada videonya direkam ini Bu ya, rekaman soal Ada ibu ini. videonya, saya share materinya, Bu. Bisa di print ya, biar materi itu bisa dibawa Ya, Bu. kemana-mana, Bapak Ibu. Bisa diulang-ulang ya. Ya, Saya bisa YouTube diulang-ulang, materinya bisa dibawa kemana-mana. Ini sudah saya susun rekam. sesuai kisi, Bapak Ibu. Iya, ya, Bu. Ini saya ini Zoom kita ini Astagfirullahaladzim. Di mana, Bapak Ibu? Mana, Bu? ada rekamannya nggak Bu? Ada. Amin. Iya, Ya, kita ada. kunci bahasa ibu ini kita lupa nanti bahasnya. Ulang Ya, soalnya. ya, ada rekamannya, Bapak Ibu. Insya Allah. Di pojok kiri itu kan ada Kalaupun tulisan nanti mesti kan file akan saya share, kemudian rekaman saya share, Bapak Ibu. Kemudian setelah Soal dalam dipelajari, bentuk PDF ada nggak, Bu? apa? Soal dalam bentuk PDF-nya. Soal dalam bentuk, oh ini saya Soal nanti ini. cari dalam bentuk PDF-nya, Bapak Ibu. Oh iya. Ya, Bu. Oke. Oh, biasanya teman-teman tuh bertanya, Bu, kenapa kok nggak di-share soalnya lebih dulu sebelum pembelajaran? Tidak, Bapak Ibu, saya itu pingin ada soal-soal itu kalau soal materi triknya menjawab bagaimana, itu saya dampingi dulu. Nah, baru nanti Bapak Ibu pelajari, nanti Bapak Ibu akan terbiasa begitu. Biasanya kalau tidak saya dampingi, nanti banyak pertanyaan kenapa ini, kenapa itu, karena memang pedagogik itu kadang jawabannya hampir mirip satu dengan yang lainnya. Begitu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, nomor 9, guru sedang menyusun instrumen penilaian untuk mencapai indikator berikut. Ini indikatornya ya Bapak Ibu. Menyusun prosedur percobaan tentang induksi magnet dan gaya magnet di sekitar. Guru ingin menggunakan instrumen penilaian yang dapat mengukur keterampilan literasi sains. Maka yang harus guru pilih itu yang mana Bapak Ibu? Menyusun prosedur percobaan. Produk, Bu. Yang mana, Bu? Yang produk. Yang produk. produknya C. Yang C ya, bukan kinerja ya. Bukan proyek juga ya. C, Bu. Bukan D juga ya. Kan. Menyusun prosedur percobaan tentang induksi magnet dan gaya magnet. Oke. Ada yang C. C, C, C. Ada yang C. Ada yang E. Ada yang D. Oke. Oke. Baik. Jawabannya betul ya Bapak Ibu, yang C. Kenapa sih yang C? Ada kata-kata menyusun prosedur percobaan lebih cocok menggunakan rubrik penilaian produk atau hasil karya, di mana aspek penilaian mencakup indikator, keterampilan literasi sains dan berbasis HOT. Berbasis HOT itu tadi kan berarti C4 sampai C6 ya Bapak Ibu. Jadi adalah jawabannya yang C. Saya Izin lanjutkan ya Bapak bertanya, Ibu. Bu. Yang E Kenapa? kan izin bertanya, Bu. Boleh? Yang C kan juga ini, Bu, ya. Apa namanya? Kan, oke, monggo Pak Afrusa. Kalau ya, yang E kan sama itu, Bu. Melakukan percobaan. Oke, yang E melakukan percobaan. Coba kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu. Ada rubrik penilaian produk. Di sana menulis prosedur percobaan bersumber dari literatur terpercaya, kemudian berisi alat, langkah yang jelas, gunakan bukti ilmiah. Nah, sedangkan E itu ada kata-katanya itu bukan menghasilkan sesuatu, tapi menjelaskan prosedur percobaannya, Bapak. Kan kalau menjelaskan itu C2. Begitu. Menjelaskan prosedur, yang D itu menjelaskan prosedur itu C2. Yang E menjelaskan prosedur itu C2, Bapak Ibu. Kalau menulis prosedur, membuat sesuatu begitu ya, itu adalah C6, Bapak Ibu. Begitu ya, kita menghafal KKO-nya ya Bapak Ibu. Ibu. Oke. Kemudian yang nomor selanjutnya.
untuk mencapai indikator berikut, merancang percobaan untuk membuktikan Archimedes, merancang percobaan, Bapak Ibu. Nah, merancang percobaan itu kan berarti berapa? C6. Jadi 6. merancang percobaan itu adalah C6. Guru menyusun aspek penilaian sebagai berikut. Tentukan instrumen penilaian yang tepat dan dapat mengukur keterampilan literasi sains. Nah, kira-kira kalau C6 itu yang mana yang dipakai Bapak Ibu? Proyek, kinerja, portofolio, kinerja atau proyek, yang dipakai yang mana? Kemudian apa yang dinilai di situ? Aspek yang dinilai. Proyek itu kan mencipta, Bu. C6. C6, boleh. Terus, berarti A atau E? Berarti dia 1, 3, 4. Berarti 1, 4. Yang E, Bu. E, Bu, E. Menentukan prosedur percobaan, menjelaskan prinsip, menentukan gaya, mengidentifikasi, mengembangkan, menyelidiki, menentukan, menjelaskan. B, Bu, B. OB, oke. Supaya saya itu memang jawabannya E. Kenapa? Coba E ya. Kita perancang percobaan lebih cocok menggunakan penilaian proyek. Sudah disampaikan kenapa? C6, Bu, proyek C6. Iya, model pembelajarannya kalau begitu yang cocok apa Bapak Ibu? PJBL. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, Ya. PJBL itu C6. Fokusnya itu adalah mengaktifkan mental dan fisik. Nah, ini kalau Bapak Ibu masih ingat. Aspek penilaian mencakup indikator keterampilan literasi sains dan berbasis HOT. Karena memang melakukan percobaan adalah C6. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Pak Singgi adalah seorang guru fisika untuk mencapai KD berikut. Merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluidostatik berikut, presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Instrumen penilaian dan jenis penilaian otentik yang cocok dipilih Pak Singgi adalah ini merancang dan melakukan percobaan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Robot penilaian apa? Merancang penilaian. Project. Oke, biasanya percobaan kita itu menggunakan apa Bapak Ibu kalau percobaan? Kinerja. Kinerja. Percobaan itu instrumennya apa? Kinerja. Kinerja. Kinerja kan? Iya. Rubrik penilaian kan kinerja itu. Berarti A. Yang A, Bu. Kemudian kalau merancang ini ya, itu kan penilaian proyek. Merancang itu menghasilkan sesuatu, C6. Iya, produk. Merancang itu penilaian proyek. Kalau melakukan percobaan itu kan ada kinerja. Instrumennya apa? Instrumennya yang ditanya instrumen Bapak Ibu. Rubrik penilaian dan penilaian kinerja. Rubrik penilaian dan penilaian proyek. Oh, bukan kinerja. Merancangnya C6 itu penilaian proyeknya kan? Proyek ya. Oh iya. Berarti D ya. B. Ya. B. Antara instrumen dengan jenis penilaian itu hampir mirip-mirip tipis Bapak Ibu. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini tentang penilaian otentik. Sebenarnya sama saja seperti yang saya jelaskan di atas. Cuma ini mungkin mengingatkan Bapak Ibu bentuk penilaian kinerja itu seperti apa ini bentuknya. Jadi sama waktu santai-santai bisa, oh ini bentuknya. Saya takutnya besok PCK-nya itu sampai kepada tahapan menilai bentuk. Jadi ada 3 bentuk penilaian kinerja. Terus mana yang paling benar. Nah itu PCK-nya seperti itu Bapak Ibu. PCK untuk C6, sebaran C6. Oke, jadi nanti Bapak Ibu saya lengkapi memang ini. Penilaian proyek, di sini penilaian proyek mulai pengertiannya, yang harus diperhatikan dalam penilaian proyek, contohnya dalam penilaian proyek ya Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah penilaian portofolio, kemudian penilaian tertulis. Kalau tertulis Bapak Ibu mungkin lebih familiar karena sering tertulis itu banyak, ada pilihan ganda, ada esai. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ada guru fisika,
Menulis indikator yang menunjukkan sikap jujur, guru akan memberikan reaksi perilaku siswa ketika siswa mengajukan contoh perilaku tidak jujur. Oke, jadi guru fisika kelas 10 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan memberikan reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur. Bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya bagaimana tindakan saat mengaku kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Jadi, indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai. Alatnya Bapak Ibu ya, yang diminta ini alatnya, bukan teknik atau Observasi. jenis. C. Observasi. Lembar observasi. Pak Agus observasi, lembar observasi. Bapak Ibu Ya. yang lainnya? Pengamatan. Observasi, Bu. Lembar observasi. Observasi, Bu. Oke, betul ya Bapak Ibu. Karena kalau portofolio itu akan ada jenis instrumennya. Yang ditanya adalah alatnya yang dipakai untuk menilai itu adalah lembar observasi. Lanjut. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut. Penilaian diri. Kalau penilaian diri itu kan diri kita sendiri di checklist, tapi kan kita melihat temannya Pertanyaan di diskusi terbuka. kelompok. Menilai teman kelompok. Nah, Bu, penilaian D, kinerja. Bu, D. Yang Ya. Kinerja. D. Ah, iya Bapak. Kinerja Jadi yang kalau A. memang diskusi kelompok ya Bapak Ibu untuk menilai keaktifan, kemudian ada lembar checklistnya itu adalah penilaian kinerja. Bapak Ibu soal seperti ini banyak, tapi konsepnya sama, soalnya macam-macam begitu. Jadi antara satu teman dengan teman yang lain kadang soalnya sama, apa konsepnya sama, tapi eh ini soal sejenis Bapak Ibu, tapi hampir sama. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Nah, penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah yang mana Bapak Ibu? Pertanyaan terbuka. Penilaian otentik holistik, penilaiannya Kinerja. Keseluruhan kinerja. Antar teman ya? Antar teman ya, Bu. Antar teman ya, Bu, yang E. Penilaian antar teman ya. Ini Bapak Ibu sebenarnya Antara akan dua. wah ini sama Oke, Bapak sama. Ibu. Itu kan Kinerja mengenai gitu. diskusi. Ah. Dan ini adalah pendapat Bapak Ibu. Nah, ini soalnya hampir-hampir Penilaian menyentuh kinerja Bapak ya. Ibu. Kinerja. Perbedaan pendapat dalam Kinerja. kelompok itu sama dengan diskusi Bapak Ibu. Jadi itu sama dengan adalah penilaian kinerja ya Bapak Ibu. Kinerja. Ini Oh, soalnya sama konsepnya beda. dekat. Ini ya beda tatanan katanya itu kalau saya menyampaikan. Nah itu kemarin dapat kita berdiskusi rame-rame dengan teman-teman yang mengikuti retaker juga hampir mirip-mirip seperti itu. Itu ya udahlah. Bu izin tanya Bu, kalau Boleh. yang contoh penilaian antar teman itu di mana ya Bu? Oke, penilaian antar teman itu sebenarnya memberikan ini ya, memberikan masukan untuk temanmu di kelas ini yang paling sering membantu. Nah begitu. Yang Direfleksi paling berarti percaya ya? diri. Di Itu bentuknya ya memang bentuk apa ya, lembar ya, lembaran itu observasi, bisa diobservasi atau bisa dinilai langsung di situ. Dengan indikator-indikator yang diminta Bapak Ibu guru, apa indikator yang dimunculkan Bu Megi. Siap Bu. Coba nanti anu ya, kalau memang iya mungkin pertemuan selanjutnya bisa sama Japri Bu, saya mau ini gitu. Besok saya tampilkan. Tapi biasanya kalau penilaian antar teman itu menilai temannya, indikator diberikan guru. Jadi ada satu lembaran yang diisi teman yang paling suka membantu, gitu, membantu guru. Indikatornya apa? Teman di kelasmu yang paling peduli, yang peduli dengan
gurunya, dengan temannya. Nah, itu suruh memberikan penilaian. Begitu Bapak Ibu. Lebih ke sikap mungkin Bu ya. Ya, Jadi penilaian sikap. ya betul. Ya memang sikap itu kan ada Oke. dua, penilaian diri, penilaian antar teman. Terima Oke kasih Bapak Bu. Ibu, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri pembelajarannya? Mungkin Kalau teknis pertanyaan Bu ya. terbuka, Bu, itu bagaimana? pertanyaan terbuka itu biasanya memang cocok untuk pembelajaran inquiry Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ini ya melontarkan atau menyajikan sebuah fenomena dalam kelas, maka anak-anak disuruh membuat pertanyaan yang gurunya bisa menjawab. Pertanyaan terbuka. Yang jawabannya iya, tidak, tapi mereka berpikir terus. Begitu. Sama bola dijatuhkan di bawah. Ibu, apakah bolanya nanti mantul? Nah, begitu. Jadi banyak dari pertanyaan dari anak-anak sehingga bisa menyimpulkan sendiri, menemukan sendiri konsepnya. Itu kan inquiry, mengajak anak-anak berpikir kritis. Oke, ada yang lain? Bu Ria, terkait yang tadi ada proyek dan produk itu Bu Ria. Saya kok masih agak bingung ya antara proyek dan produk yang nomor berapa tadi gitu deh. Oke, saya buka ya, Yang Bapak Ibu. ada Apa sih beneran produk perbedaannya? sama proyek itu tuh eh kadang saya kok untuk proyek itu kadang kan kita muaranya juga membuat sebuah produk gitu ya Bu ya. Kalau proyek Kalau produk jelas kita melihat membuat atau sebuah salah itu. ini ya Bu, sebuah produk ya, sebuah ada bendanya yang dihasilkan tuh. Jadi produk-produk teknologi, Itu seni berarti itu produk. Jadi kalau produk ya. itu tidak pasti project ya. Kalau project itu belum tentu produk Bapak Ibu. Produk bisa project. Oh, tidak harus Ya, muaranya produk itu tidak harus ya kalau ya, project ya Bu ya. ya project ya betul. Jadi project itu kadang apa yang diinginkan. Jadi tidak harus dalam bentuk produk ya Bapak Ibu. Produk itu sesuatu yang sudah jelas. Di situ mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi, seni. Biasanya anak-anak kita membuat apa itu? Daur dari daur. Kalau IPAS itu daur sampah, mendaur ulang sampah begitu. Kemudian kalau proyek itu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui menyelesaikan suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Nah, kalau proyek ini di sini kan pembelajarannya PJBL. Jadi boleh beberapa kali pertemuan pembelajaran proyek. Proyek itu tidak harus menghasilkan sebuah benda, tapi menyelesaikannya. Jadi kayak eksperimen-eksperimen. Biasanya kalau pembelajaran IPS tuh ada eksperimen sosial yang harus diselesaikan. Kan tidak ada bendanya, produknya begitu. Jadi biasanya Oh waktunya gitu baik. ya Bu. Oh, terkait mungkin ada kalau proyek itu kita buat desain sampai ke itu nggih untuk jadwal proyek gitu ya. Terikat di Iya, situ jadi Kak proyek gitu ya Bu ya. ya betul. Jadi ada desainnya, Hmm. kemudian eh, Di jadwal sintaknya itu sesuai ya dengan PJBL. PJBL ya Bapak Ibu. Ada mentoringnya nanti dari gurunya, dievaluasi. Hmm. Tapi Kalau produk bisa ke PJBL ya Bu ya itu ya. Boleh. Kalau produk itu kan harus Hmm. menghasilkan sesuatu produk ya Bapak Ibu. Kalau project itu kadang belum tentu produk yang dihasilkan. Oh siap. Nggih. Terima kasih Bu ya. Nah, sama Bu Ratna. Ada yang lagi Bapak Ibu? izin bertanya Bu, Boleh Pak Afrusa? ya untuk produk dan praktek itu kadang-kadang kalau kita guru meminta siswa untuk PPT itu masuk produk atau project? Produk Oke. atau praktek Bu? Kalau produk itu menghasilkan sesuatu Bapak. Jadi Oke. mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan dalam membuat produk. Kalau hasilnya jelas ada PPT-nya produk. Kalau praktek itu bisa membuktikan sesuatu kebenaran dari teori. Jadi kan praktek itu kemarin ada eksperimen, ada inquiry, ada verifikasi.
Nah, kalau inquiry itu anak-anak benar tidak dijelaskan, tidak ada langkah-langkah pembelajarannya di dalam sebuah praktek pembelajaran. Nah, itu dia harus menemukan sendiri. Sedangkan verifikasi itu sudah ada langkah-langkahnya. Itu Ya. seperti praktek ya. Gitu. Nah, kemudian kalau produk dan project, Bu, misalkan dia PPT-nya itu sudah ke arah project, misalnya akan membuat sesuatu, tapi belum ada produknya. Apa masuk project atau produk? Oke, Bapak itu mengukur apa? Mengukur apa dulu? Mengukur kemampuan Eh, siswa dalam apa? Kalau itu adalah mengaplikasikan pengetahuannya, kemudian alat bantunya adalah PPT yang dibuat, itu adalah proyek. Tapi kalau cukup hanya, oh hasilnya hanya PPT saja, produk. nih. Jadi masih dalam bentuk produk, Bu ya? Iya, Tapi jadi ya, capaiannya, jadi bukan yang belum project diketahui, gitu ya? ya Belum kalau project berarti. hanya ini produknya PPT, Iya. mengukur capaian keterampilan dalam membuat PPT sudah hanya PPT yang dikumpulkan. Tetapi dia dengan PPT sebagai bantuan dia untuk mengaplikasikan pengetahuannya. Nah, itu adalah kemudian ada batas-batas waktu mengumpulkannya, kemudian ada jadwalnya. Nah, itu bisa project. Karena di Terus, sini ada periode atau waktu tertentu. Kalau project itu jelas iya. ada Nah, jadwal. kemudian di sisi lain, Bu, saya mau tanya lagi masalah pertanyaan yang sedikit retoris seperti apakah wujud, nah, seperti itu, misalnya pertanyaan seperti itu. Apakah wujud sudah tahu, retoris modelnya seperti itu. Apakah ini namanya hujan seperti itu misalnya, atau eh, wujud zat cair itu masuk dalam pertanyaan apa, Bu? Oke, baik. Pertanyaan itu bermacam-macam, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan untuk memulai agar masuk pembelajaran. Nah, boleh pertanyaan terbuka, boleh pertanyaan open. Nah, Bapak Ibu mau menggunakan model pembelajaran apa? Inquiry open-ended. Kalau pertanyaannya itu mengarahkan kemana? Hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar siswa mengidentifikasi, itu akhirnya masuk ke discovery learning. Nah, itu adalah orientasi terhadap masalah. Itu pertanyaannya banyak. Nah, itu masuk kepada pertanyaannya mau masuk ke model apa yang ingin Bapak apa ya? Model yang mau dipakai dalam pembelajaran. Itu pertanyaannya kan macam-macam, Bapak. Maksudnya begini, Bu. Kalau PBL kan otomatis dia orientasinya pada suatu sesuatu yang ke arah dalam pencapaian praktek begitu, maupun PBL itu kan PGBL. problem based learning, Bapak. Iya, Kemudian maksudnya ada itu pertama langkah-langkah pembelajaran adalah orientasi terhadap masalah, sama dengan iya, inquiry orientasi terhadap masalah. Nah, iya, terus permasalahannya apa di sana Bapak Ibu perbedaannya? Perbedaannya kalau inquiry itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang akan dimunculkan, akan masuk ke dalam materi. Sedangkan PBL masalah itu dibuat Bapak agar materi itu pertanyaan itu masuk dalam materi cocok dengan materi yang akan disampaikan. Nah, itu pembawaannya inquiry dan PBL. Hampir-hampir mirip. oh, gitu. Iya. Oke, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Terima kasih, Bu. Terima kasih Sama-sama banyak, Pak Ibu. Anissa. Bapak Ibu nanti ini saya share semua materinya. Insya Allah malam ini saya benahi dulu. Kemudian saya share. Besok kita ketemu lagi jam 7. Saya akan bahas materi tentang pengembangan diri atau kita nyebutnya PTK Bapak Ibu. Kemudian PCK seperti apa sih PCK itu? Nah, soalnya itu saya ambilkan dari soal-soal tahun kemarin tapi yang pra PPG. Karena kan Bapak Ibu ini pertama periode